Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita menyadari bahwa hidup ini berjalan dalam detik-detik kecil yang sering kita anggap sepele? Padahal justru di sanalah takdir Allah sedang bekerja dengan sangat halus. Setiap napas yang kita hirup, setiap hembusan yang keluar dari dada, bukan sekedar gerakan tubuh, melainkan kehendak Allah yang sedang berlaku. Ibnu Athaillah berkata, "Tiada satu napas pun yang engkau keluarkan, kecuali ada takdir Allah yang sedang dijalankan melalui dirimu." Artinya, bukan hanya saat ujian besar atau peristiwa besar saja kita sedang berada dalam takdir, tapi juga saat kita diam, bernapas, berjalan, atau bahkan lupa. Semua itu adalah bagian dari kehendak-Nya. Orang-orang yang dekat dengan Allah hidup dalam kesadaran ini. Mereka menjaga napasnya dengan zikir, menghidupkannya dengan makna, dan tidak membiarkannya berlalu dalam kelalaian. Karena mereka tahu, satu napas tanpa Allah adalah kehilangan yang nyata. Maka, mari kita bertanya pada diri sendiri. Selama ini, apakah kita hidup dengan sadar bersama Allah? Atau hanya menjalani hidup secara otomatis, tanpa arah, tanpa makna? Mungkin satu tarikan napas bisa mendekatkan kita kepada cintanya, atau sebaliknya menjauhkan kita darinya tanpa kita sadari. Para sufi, ahli rasa, dan ahli sir menyadari bahwa napas adalah anugerah paling halus yang mengalir di antara kehidupan dan kematian. Mereka tidak membiarkan satu pun hembusan napas berlalu begitu saja. Bahkan, mereka mendidik diri mereka agar napas menjadi zikir dan zikir menjadi napas. Sebagian dari mereka mengambil jalan yang halus namun dalam. Ketika menarik napas, mereka melafalkan dalam hati, Hu, yang menunjuk pada kehadirannya yang mutlak, tanpa batas, tanpa bentuk, tanpa arah. Kemudian, saat mereka menghembuskan napas, mereka ucapkan dalam hati, Allah, sebagai penyerahan total kepada Zat yang Maha menguasai segala takdir dan gerak. Mengapa seperti itu? Karena Hu adalah suara paling lembut dari penyaksian ruh terhadap keberadaan Allah yang tak terlihat oleh mata. Ia adalah zikir sir, zikir yang tidak terucap oleh lidah, tapi disuarakan oleh hati. Dan ketika napas keluar dengan lafaz Allah, itu adalah pengakuan lisan hati atas keagungan namanya, bahwa segala yang terjadi, segala yang keluar dari dalam diri kita, tak lepas dari namanya yang maha suci. Apa rahasianya? Pertama, karena napas adalah titian antara jasad dan roh. Para sufi ingin menjadikan titian itu sebagai jembatan penghubung menuju Allah. Mereka tidak ingin napasnya menjadi ruang kosong yang diisi oleh kelalaian, syahwat, atau kesia-siaan. Kedua, karena dengan menjaga zikir dalam napas, mereka terus hidup dalam hudur, kehadiran hati bersama Allah. Dengan begitu, hati mereka tak pernah lalai meskipun jasad mereka sibuk dengan dunia. Ketiga, karena napas adalah waktu, dan waktu adalah modal hidup yang tidak bisa dikembalikan. Jika satu napas terbuang tanpa Allah, maka sesungguhnya terbuanglah satu bagian dari hidup yang tak akan pernah bisa ditebus. Maka, dengan menanamkan zikir dalam napas, para sufi membeli waktu dengan kekekalan, membeli fana dengan baqa. Imam Al-Junaid pernah berkata, "Aku ingin agar setiap tarikan dan hembusan napasku tidak terputus dari zikir. Jika napasku tidak bersama Allah, aku khawatir napasku akan menjadi hujjah atas kelalaianku di hadapannya." Begitulah hidup para kekasih Allah.
mereka mengubah tarikan napas menjadi zikir dan zikir menjadi jembatan menuju cinta. Hati mereka senantiasa segar meski dunia memudar, sebab mereka hidup dalam tiap hembusan yang mengingatkan mereka, Allah, Allah. Dan engkau pun bisa memulainya sekarang, tidak dengan memaksakan suara, tapi dengan kesadaran lembut yang senantiasa hadir di kedalaman dada. Jangan biarkan napasmu berlalu tanpa Allah, karena bisa jadi satu napas itu yang mengangkatmu menjadi kekasihnya. Saudaraku, jika nafas bisa menjadi ladang zikir, maka hidup pun berubah menjadi samudera ibadah. Inilah yang diyakini dan dijalani para sufi, bahwa ibadah bukan hanya di sajadah, tapi di setiap helaan dan hembusan yang sadar. Setiap nafas adalah mihrab, setiap detik adalah sujud, setiap tarikan adalah pengakuan akan kehadirannya, setiap hembusan adalah penyerahan kepada kehendaknya. Mereka mengajarkan bahwa nafas tidak boleh liar. Nafas yang tidak dijaga adalah celah masuknya ghaflah, kelalaian. Ghaflah ini seperti kabut tipis yang menyelimuti hati, membuatnya dingin dan kehilangan rasa. Maka para salik, para penempuh jalan berlatih untuk menundukkan nafas seperti mereka menundukkan hawa nafsu. Seorang sufi berkata, siapa yang menyelami rahasia nafasnya akan menemukan jejak Tuhannya. Sebab dalam nafas itulah ditiupkan cahaya permulaan, di sanalah kehidupan pertama kali dihembuskan, dan di titik itulah ruh mulai merindukan sumber asalnya. Mereka menjaga nafas bukan hanya karena ingin berzikir, tetapi karena nafas adalah warisan langsung dari Sang Pencipta. Ingatlah ketika Allah berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Maka apabila telah kusempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Para arif memandang tiupan itu masih bergema dalam nafas kita hari ini. Maka siapa yang menjaga nafasnya berarti menjaga sisa-sisa tiupan ilahi yang menjadikannya hidup. Dan inilah yang membedakan hamba yang sadar dan yang lalai. Yang satu hidup bersama Allah dalam sunyi, yang lain tenggelam dalam dunia bahkan di saat sujudnya. Saudaraku, mulailah hari ini. Tidak perlu menunggu menjadi sufi, tidak perlu menunggu sempurna, cukup duduk tenang, tarik nafas dengan hembuskan dengan Allah. Biarkan hati mengenal iramanya, biarkan ruhmu mengingat asalnya, biarkan dirimu dibawa menuju Dia dalam satu nafas yang dijaga, lalu diikuti nafas berikutnya, hingga seluruh hidupmu menjadi zikir tanpa suara, doa tanpa kata, cinta tanpa syarat. Dan siapa tahu justru nafas itulah yang menjadi saksi kelak bahwa engkau pernah mencintainya dalam diam. Saudaraku, jika engkau telah memahami bahwa napas adalah titian menuju Allah, maka langkah selanjutnya bukan sekadar menjaganya, tapi menghidupinya. Sebab napas yang penuh kesadaran Allah bukan hanya menghadirkan ketenangan, tapi juga mengubah cara kita melihat dunia. Saat napas menjadi zikir, maka marah pun bisa berubah menjadi sabar. Takut berubah menjadi tawakal. Rasa sempit menjadi lapang. Dan dunia yang semula tampak menakutkan berubah menjadi ladang ujian yang indah. Para arif mengatakan, jika engkau tak bisa berzikir dengan lisan, berzikirlah dengan hati.
Jika hatimu masih diam, maka berzikirlah dengan napasmu. Karena napas yang terjaga bisa membimbing hati yang lengah. Itulah mengapa menjaga napas bukan sekadar latihan batin. Ia adalah penjagaan terhadap hubunganmu dengan Allah dalam bentuk yang paling halus. Bukan karena Allah memerlukan napasmu, tapi karena engkau yang membutuhkan kehadirannya di setiap tarikan hidupmu. Cobalah perhatikan, saat engkau lelah, napas terasa pendek. Saat engkau sedih, napas terasa berat. Saat engkau bahagia, napas terasa lapang. Dan saat engkau berzikir dengan napas, maka engkau tak hanya hidup, tapi dihidupkan olehnya. Dan bukan hal mustahil, dari napas yang sederhana itu, Allah membuka jalan makrifat. Karena siapa yang menjaga napasnya untuk Allah, akan dijaga hatinya oleh Allah. Dan siapa yang hatinya dijaga, ia tidak akan pernah benar-benar tersesat, meskipun berada di tengah dunia yang penuh kelalaian. Saudaraku, dunia boleh berubah, waktu boleh terus berlari, tapi napasmu tetaplah utusannya yang datang silih berganti, membawa salam dari langit dan mengajakmu kembali. Maka jangan sia-siakan ia dalam kealpaan. Isi ia dengan kehadiran, sambut ia dengan zikir, dan kembalikan ia dengan rindu. Siapa tahu, napas itulah yang menjadi saksi cintamu kepada Allah saat lidah telah keluh, mata telah terpejam, dan dunia tak lagi menggema. Saat menarik, Allah saat melepas, dan hatimu pun ikut menyatu menuju sang sumber segala kehidupan. Bila seorang hamba mulai menghidupkan nafasnya dengan zikir, bukan hanya di lisan, tapi dengan kesadaran hati, maka sesungguhnya ia tengah membangkitkan bagian terdalam dari dirinya, yaitu ruh. Ruh yang selama ini tertidur dalam riuh dunia dan tertutup oleh tabir kelalaian, mulai bergerak, mulai bangkit. Dan disinilah letak keistimewaannya. Ruh adalah bagian dari kita yang paling mengenal Allah. Ia tidak perlu diajari tentang tauhid, ia tidak perlu dibuktikan tentang adanya Tuhan. Karena roh telah menyaksikannya sebelum tubuh ini dibentuk, sebagaimana firman Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Ketika ruh terjaga, ia tidak lagi terseret oleh jasad yang cenderung pada dunia. Jasad bisa berjalan di pasar, di kantor, di medan kerja, bahkan di tempat ramai. Namun ruh tetap tenang bersama Allah. Ia tidak mudah terguncang, tidak mudah larut dalam emosi, dan tidak mudah kehilangan arah. Karena pusat kendalinya bukan dunia, tapi kehadiran Allah di dalam dada. Para ulama dan sufi membagi roh dalam beberapa tingkatan atau jenis sebagai pemahaman tentang dinamika spiritual manusia. 1. Ruh al-jism, ruh jasmani. Inilah ruh kehidupan biologis. Ruh ini menjaga fungsi fisik tubuh, nafas, detak jantung, dan kesadaran indrawi. Bila ruh ini tercabut, maka tubuh pun mati secara lahir. 2. Ruh an-nafs, ruh kejiwaan. Ruh ini terkait dengan kepribadian, kehendak, nafsu, dan emosi. Ia bersifat fluktuatif dan perlu dilatih dengan mujahadah. Tanpa penyucian, ruh ini mudah dikendalikan oleh hawa nafsu dan keinginan duniawi. 3. Ruh al-akal, ruh intelektual. Inilah pusat pemikiran, pertimbangan, logika, dan pengenalan terhadap nilai-nilai kebaikan. Ruh ini mampu membedakan yang benar dan salah, tapi belum tentu kuat untuk taat. 4. Ruh al-qalb, ruh hati spiritual. Ini adalah titik mula kesadaran ilahiyah dalam diri manusia.
Di sini zikir menemukan maknanya. Ruh ini mulai mengenal cinta kepada Allah dan rasa takut akan berpisah darinya. 5. Ruh asir, ruh rahasia. Ini adalah tingkat ruh paling dalam, tempat rahasia antara hamba dan Allah tersimpan. Tidak semua orang sampai ke sini. Ruh ini tidak tergoyahkan dunia, bahkan tidak silau oleh akhirat. Ia hanya ingin Allah semata. Maka, saudaraku, saat engkau mulai menjaga nafasmu dengan kehadiran kepada Allah, engkau sebenarnya tengah menempuh perjalanan naik menuju lapisan ruh tertinggi. Setiap tarikan nafas yang disertai zikir akan menguatkan ruh, menenangkan nafs, menyucikan qalb, dan membuka sir. Dan ketika sir itu tersingkap, maka segala yang ada di luar, pujian, hinaan, dunia, bahkan syurga, tidak lagi mengalihkan hatimu dari Allah. Engkau bisa berada di tengah manusia, tapi ruhmu menetap bersamanya. Engkau bisa menjalani aktivitas harian, tapi jiwamu tidak pernah berpaling. Karena zikir telah menjadi nafasmu dan Allah telah menjadi satu-satunya tujuanmu. Itulah makna hidup yang sejati, dan semuanya dimulai dari satu nafas yang dihidupkan. Saudaraku, kita tidak tahu dari mana pintu itu akan terbuka. Tapi para kekasih Allah mengisyaratkan bahwa napas adalah salah satu kuncinya. Ia sederhana, ia tersembunyi, tapi bila diiringi zikir dan kesadaran, ia mampu membangunkan ruh, menyucikan hati, dan mengetuk pintu sir yang bila terbuka akan mengubah seluruh jalan hidupmu. Maka mulailah dari sekarang. Tarik napasmu dengan hembuskan dengan Allah, lakukan dengan cinta, dengan hadir, dengan sadar. Karena siapa tahu, napas itulah yang akan menjadi salam rahasia dari Allah untuk jiwamu. Salam yang hanya bisa didengar oleh mereka yang menjaga diamnya dalam zikir yang tersembunyi. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.